apa itu belajar di sekolah itu sudah full, Mas, ya, kasihan gitu. Jadi kita menyajikan, pembelajaran itu dengan menyenangkan, seolah-olah tidak merasa belajar padahal sebenarnya belajar. Jadi pernah pernah itu siswa saya itu kita sudah belajar nih 90 menit, itu sampai keluar pernyataan sebenarnya, "Ini belajarnya udah selesai deh. Loh kapan belajarnya? Dari tadi kan kita main terus," gitu. Ada yang bilang, "Ah, bimbel kan cuman cari uang saja, bisnis saja." Iya, saya tidak menampik itu, memang gitu. Karena kan tenaga pengajar juga butuh penghasilan, seperti itu. Kadang malamnya masih nggak bisa tidur, Mas. Kenapa? Karena Mas memikirkan, sesuk muridku tasi iso ora ya?" Pernah dengar nggak, Mas, mungkin anak SMP tapi belum bisa membaca, apa ya? Pernah dengar ya? Ya. Kalau jenengan pernah dengar, saya pernah tahu dengan mata kepala saya sendiri. Itu ada di sekolah itu. Saya sampai heran itu, ini bisa sampai SMP bagaimana ceritanya? Halo pemirsa semuanya, kembali lagi di channel YouTube Rumah Belajar Akila, ngobrol santai, kritis, dan juga inspiratif. Bersama saya Arga, dan pada episode kali ini kita kedatangan Bapak Aziz. Pada episode kali ini kita akan membedah dan mengulik mencari tahu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bimbel Rumah Belajar Seragen ya Pak. Ya. Untuk pertanyaan pertama aja nih Pak, sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dari bimbel Rumah Belajar itu Seragen sendiri itu? Ya, terima kasih Mas Arga, jadi, pada episode kali ini kita, berkenalan ya dengan kami dari, Bimbel Rumah Belajar Seragen. Jadi Bimbel Rumah Belajar Seragen ini adalah, sebuah wadah atau ya bimbingan belajar, bimbel kan bimbingan belajar ya, bimbingan belajar yang, eee, berada di Seragen. Di situ kita, menangani dari jenjang dari TK, bahkan dari TK, SD, SMP, sampai SMA juga. Di situ kita, memberikan pelayanan namanya bimbingan, kita mendampingi putra-putri, wali untuk belajar di tempat kami untuk ya seperti pada umumnya bimbel, les, kalau terkenalnya kan les ya, les seperti itu. Jadi kita mencoba dengan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda ini tentunya, bisa kita di situ menekankan seperti fun learning, jadi belajar itu lebih menyenangkan. Karena kan terkadang kan, siswa-siswi kita ini, belajar di sekolah itu sudah full, Mas, ya, kasihan gitu. Jadi kita menyajikan, pembelajaran itu dengan menyenangkan, seolah-olah tidak merasa belajar padahal sebenarnya belajar, gitu sih kalau di tempat kita seperti itu, Mas. Nah, dengan adanya bimbel yang mencoba untuk belajar tapi dengan cara yang berbeda tadi supaya nggak semakin crowded para siswa Iya, Naga. sekolah, motivasi mendirikan bimbel Rumah Belajar Seragen tersebut apa sih Pak? Dan juga alasan utamanya kok Oke, mendirikan? eee, bimbel Rumah Belajar Seragen ini kan sudah boleh dibilang cukup lama, Mas. Di tahun ini itu kita sudah, 16 tahun, sudah lama ya, itu cukup lama. Itu, semuanya memang berawal kebetulan di tempat kami atau di tempat saya, sejak saya kecil itu, orang tua saya itu kebetulan adalah seorang guru, dua-duanya, bapak ibu saya itu guru. Bapak ibu saya itu guru, kemudian, di rumah kami itu biasalah, ada yang ngaji, kemudian ya ada yang belajar, itu sejak saya kecil sudah ada memang. Artinya memang terbentuk lingkungan yang seperti itu, yang pada akhirnya ketika, eee, saya mulai dewasalah, mulai besar gitu, eee, saya juga mau
pengen, eee, bermanfaat untuk sekitar, bermanfaat untuk sekitar. Makanya itu maka rumah belajar ini saya sudah mulai sejak ketika saya masih kuliah. Bahkan saya kuliah di Jogja, tapi saya sudah mulai, itu berangkat dari situ, ya mungkin dari orang tua saya juga mendukung untuk lingkungan tempat pembelajaran itu kan, ya kalau kata orang tua kan ben nggone berkah gitu loh Mas ya, katanya itu juga jadi motivasi saya melanjutkan apa yang sudah diinikan orang tua, tapi kan dulu hanya mengaji seperti itu. Kemudian makanya saya kembangkan, di dunia, pendidikan yang lebih umum, seperti itu. Jadi ya kita pengen mencoba, bermanfaat untuk sekitar aja, karena jelas dulu di awal lah juga hanya warga sekitar saja yang apa, bimbel di tempat kita hanya warga sekitar saja, seperti itu, Mas. Nah, dengan sejauh dan 16 tahun berjalan, nah sasaran utamanya untuk, eee, rumah belajar Sragen itu sendiri siapa sih, Pak? Dan juga bagaimana metode pembelajaran yang digunakan oleh bimbel rumah belajar Sragen tersebut? Oke, jadi, eee, saya cerita sedikit dulu, Mas, yang dari awal berdirinya gitu. Jadi awal berdirinya di apa, bimbel rumah belajar Sragen ini adalah kita belum membuka, apa itu, bimbingan untuk mendampingi adik-adik yang di sekolah, masih bimbingan pelajaran, mata pelajaran itu matematik itu belum. Kita di awal itu hanya membuka bahasa Inggris dan kalau teman-teman tahu dulu ada metode berhitung namanya jarimatika. Itu dulu kita hanya 2 itu saja, itu, bahasa Inggris pun itu adalah punya, apa ya, istilahnya kita punya kurikulum sendiri. Jadi tidak mengikuti apa yang ada di sekolah, jadi kita mencoba membuat kurikulum tersendiri, seperti itu. Eee, Kemudian seiring berkembangnya waktu, eee, bimbel ini banyak permintaan dari orang tua siswa itu untuk di sini, sekalian mata pelajaran, Mas. Selalu mata pelajaran, karena permintaannya tinggi juga, maksud mereka itu biar nek les ki yo bahasa Inggris sisan, matematika di satu tempat, seperti itu. Nah, berangkat dari situ akhirnya kita mencoba, eee, membuka membuka itu, akan tetapi kan karena basic kami itu bukan di dunia pendidikan yang seperti itu, bukan seorang sarjana pendidikan, tapi istri saya itu sarjana pendidikan, kalau saya tidak, saya teknik, Mas. Itu akhirnya tapi kita makanya kita, membuka, mengajak teman-teman yang basic-nya memang di pendidikan untuk, mengelola ini, bagaimana kita membuka mata pelajaran teman-teman dari PGSD, kemudian dari PGNI, kemudian ya sarjana pendidikan, ya semuanya lah, yang penting basic pendidikan kita ajak bersama-sama untuk, mencoba membuka, apa, bimbingan belajar ini yang apa, lebih khusus ke metode, ke pelajaran di sekolah. Jadi berawal dari situ maka target kita pengennya adalah ya teman-teman yang, memang membutuhkan itu gitu. Karena saat ini kan orang tua itu sudah bisa dibilang sangat sibuk ya, Mas, ya. Pagi berangkat kantor, antar anak, pulang udah sore atau bahkan malam seperti tidak sempat mendampingi anaknya. Nah, makanya kita mencoba, membantu untuk hal-hal yang seperti ini, seperti itu sih, Mas. Gitu. Nah, terus untuk, tenaga pengajarnya sendiri tuh, Mas, itu siapa ya? Maksudnya dari Masnya sendiri atau mungkin dari ada pihak-pihak lain yang Oh turut gitu, membantu? itu ya. Kalau untuk tenaga pengajar, kalau kita disebutnya fasilitator atau tentor lah, tentor itu kita juga dari teman-teman Sragen sendiri, maksudnya makanya tadi saya bilang bahwa, banyak sekali teman-teman yang fresh graduate, baru lulus kuliah S1 pendidikan, masih harus, karena kan, di sekolah mencari sekolah juga tidak gampang, menjadi seorang guru juga tidak gampang, akhirnya, biar ilmunya tidak hilang makanya bergabung di tempat kita. Itu jadi tetap teman-teman dari, pendidikan, sarjana pendidikan itu yang hadir di tempat kita, seperti itu. Kalau dari tenaga pendidik seperti itu sih, Mas, untuk saat ini. Nah, dengan sudah berdirinya sekian lama nih, Bang, terus menurut masyarakat atau para, orang tua yang
membelajarkan anaknya di iPad cadangan itu, apakah ada menyampaikan dampak-dampak ataupun berimpaknya itu seperti apa kepada Ya. para. Nah, ini menarik sekali, Mas. Jadi gini, ini pengalaman saya pribadi nih yang saya cerita. Karena di bimbingan ini kan bagaimanapun juga awal mula berdiri saya itu terjun langsung, bahkan ikut ngajar juga gitu, ikut ngajar juga gitu. Nah, eee, beberapa yang saya dapatkan yang langsung langsung kepada saya itu, selama belajar di tempat kami itu, ada anak yang merasa seperti ini. Jadi kita les les itu taruhlah waktunya 90 menit gitu ya, Mas, ya. Karena tadi di awal saya sampaikan bahwa kita itu pengen mencoba sesuatu yang berbeda, yaitu apa? Dengan metode yang menyenangkan. Nah, jadi pernah pernah itu siswa saya itu kita sudah belajar nih 90 menit, itu sampai keluar pernyataan sebenarnya, "Ini belajarnya udah selesai deh. Loh kapan belajarnya? Dari tadi kan kita main terus," gitu. Padahal di situ kita mengemas sebuah permainan atau games ya, untuk, ya itu tadi, materinya itu kita kemas seperti itu. Sampai pernah ada keluhan saya juga, "Oh berarti masuk, berarti ini, bisa." Nah anak dan juga ada juga, ini dari apa ya sih, udah boleh dibilang testimoni lah, testimoni dari salah satu orang tua, itu pernah itu kepada saya itu sampai bilang seperti ini, "Mas Aziz," gitu, itu kebetulan saya sendiri yang ngajar, "Mas Aziz, saya nggak ngerti Mas Aziz ini punya metode yang seperti apa, karena saya lihat Mas Aziz ngajar, dengan anak saya selalu seneng, maksudnya selalu kok ketoknya cuman main tok Mas," gitu, seperti itu. Tapi pada hasilnya ketika apa Mas, semesteran seperti itu, nilainya itu jelas naik dari yang sebelumnya dan anak saya memang semakin paham, semakin ngerti. Makanya sampai dia bilang, "Saya nggak ngerti jenengan pakai metode apa." Padahal nyun sewu itu adalah, salah satu dokter juga di Seragen sini, karena anaknya les dengan saya sampai keluar pernyataan seperti itu, ya saya sih alhamdulillah berarti metode yang saya pakai untuk, si anak ini itu, boleh dibilang berhasil lah, seperti itu Mas. Itu berkesan sekali sih kalau untuk saya. Oke, dengan kesan-kesan yang cukup baik lah ya, iya, ada para, anak-anak yang belajar dan merasakan kesenian ya bagaimana. Nah untuk itu kan tadi kan hal-hal dampak-dampak yang positif lah Pak ya. Tapi sebagai pengajar, sebagai pendiri juga, ada nggak sih Pak, keresahan-keresahan yang dimiliki oleh Bapak sendiri atau teman-teman pengajar yang lain yang ada di Rumah Belajar sekalian? Ya, ini Mas, ya memang di bimbel ini juga, kalau dikatakan ini sebuah, ada yang bilang, "Ah, bimbel kan cuman cari uang saja, bisnis saja." Iya, saya tidak menampik itu, memang gitu. Karena kan tenaga pengajar juga butuh penghasilan, seperti itu. Akan tetapi maksud saya seperti ini, maksud saya ketika kita terjun di, hal bisnis seperti ini atau katakan bimbingan belajar seperti ini, kita tidak bisa hanya memikirkan, apa itu, labanya atau untungnya gimana, untungnya dari mana ini. Kan tapi kita tetap, apa ya, ya seorang guru lah, seorang guru, seorang tentor itu harus, apa, menyampaikan ilmu dia kepada si anak, harus mendeliver, harus menyampaikan ilmunya, seperti itu. Nah, hal itu tidak bisa terjadi dengan baik jika kalau si guru, si tutor itu tidak mengajarnya dari hati. Ya, jadi, nah ini, kalau teman-teman pengen apa, mau bisnis di bidang bidang bimbingan belajar, satu hal bahwasanya ketika, eee, owner gimbal atau orang teman-teman tentor atau apapun itu, ketika, ngajar di gimbal itu kadang malamnya masih nggak bisa tidur, Mas. Kenapa? Karena masih memikirkan, sesuk muridku tas iso ora ya?" Itu masih kebawa kadang, saya dulu awal sampai seperti itu. Aduh, ini wayahe semesteran, ini waktunya semesteran gitu, sorenya belajar dengan kita, dia besok di sekolah, itu kita kadang berpikir, "Duh, iso ora yo siswa saya?" Heeh. Artinya kalau kita tidak punya rasa seperti itu, tidak punya rasa tanggung jawab seperti itu, ya pada akhirnya nanti hanya, oh wis ngajar, materi tersampaikan, materi selesai,
ya sudah. Iya. Tidak ada impact-nya sama sekali. Tapi saya selalu sampaikan kepada teman-teman pengajar di tempat kami bahwa yang namanya mengajar ya ini simpel ya, sebuah pernyataan yang simpel saja. Bahwa ini mengajar itu bahwa bagaimana kita menyampaikan anak itu dari tidak bisa menjadi bisa. Itulah namanya proses Iya. mengajar. Walaupun nanti mau melalui, kan anak-anak tentu kemampuannya berbeda-beda ya, Mas, ya. Ada yang diterangke sekali sudah oke, 3 kali masih belum, pakai contoh kayak itu proses lah, itu proses. Tapi itu semua memang harus, dilewati. Jadi, eee, jadi saya betul-betul tanamkan kepada teman-teman yang ngajar di Timbel Rumah Belajar Seragen itu, yaitu kalau ngajar harus dengan hati. Karena memang profesi guru ini kan profesi yang, apa ya, Mas, ya, apalagi kalau masih ngajar SD atau bahkan ngajar TK itu kadang-kadang dipandang, "Olah cuman ngajar anak kecil aja." Padahal itu kan basic sekali gitu. Itu kan menanamkan apa namanya, pondasinya kan di situ, seperti itu. Jadi, eee, harus mengajar dengan hati, tulus bahwasanya anak yang kita ajar kelak itu jadi apa? Nah, ini Mas, ini juga jadi saya ingat, saya tanamkan juga kepada teman-teman di rumah belajar. Saya selalu bilang bahwa, si anak ini kan masih kecil nih, gitu, saya bilang, "Nanti besar itu jadi orang artinya itu sukses dan lain sebagainya, itu saya selalu bilang, diakui atau tidak diakui itu ada andilmu di situ." Artinya apa? Kalau ini jadi seorang yang sukses, jadi orang yang, berguna bagi bangsa dan lain sebagainya, itu diakui atau tidak diakui ada andilmu di situ. Artinya apa? Kamu kalau ngajar harus betul-betul bertanggung jawab. Karena itu masa depan mereka, seperti itu. Jadi saya tanamkan begitu, Mas. Iya, dengan berarti, harus mengajar dengan hati. Dengan hati, betul sekali. Nah, rencana untuk kedepannya untuk, bimbel Rumah Belajar Sragen kemungkinan apa, Pak? Ya, eee, jadi bimbel Rumah Belajar Seragen ini, eee, apa ya, kita itu istilahnya amunisi kita itu teman-teman yang betul-betul masih muda, Mas. Kita kita berharap teman-teman ini mampu berinovasi karena saat ini yang jelas kan namanya teknologi itu semakin cepat ya, semakin cepat informasi tidak terbatas. Itu, kita jangan sampai istilahnya ketinggalan untuk hal-hal yang seperti ini, seperti itu. Jadi, eee, kita mencoba untuk ya mengimbangilah teknologi yang sudah ada mungkin, wah sekarang sudah mulai ada bimbel online nih, itu bagaimana? Itu nanti kita akan support teman-teman muda ini bagaimana mungkin kita menuju ke sana kah? Atau bagaimana? Tapi yang jelas kita di bimbel rumah belajar pengen menghadirkan, eee, pembelajaran yang fun, yang menyenangkan itu terus kita cari caranya, yang kita update lah. Nah, kita ke depan akan seperti itu sih, Mas. Oke. Nah, dengan adanya bimbel Rumah Belajar, Sragen, sedangkan dengan ranah yang sama di sini kan juga ada, bimbingan belajar, Rumah Belajar Akila. Mungkin tanggapan Bapak seperti apa mengenai Rumah Belajar Akila sendiri? Eh, ya kalau saya sih dengan adanya bimbel ataupun ya ini seperti bimbel Akila ini, saya sangat menarik, Mas, sangat menarik karena, apa ya, masih ada teman-teman yang concern di bidang, pendidikan, masih peduli di bidang semakin banyak, yang peduli itu insya Allah juga semakin bagus ya, semakin bagus karena, yang perlu diketahui ini, ya kita tidak mau menutup mata, Mas. Istilahnya pendidikan kalau kita bicara luas di negara kita itu masih jauh lah, masih jauh. Mungkin teman-teman pernah tahu juga mungkin, pernah dengar nggak, Mas, mungkin anak SMP tapi belum bisa membaca, apa ya, pernah dengar ya? Ya. Kalau jenengan pernah dengar, saya pernah tahu dengan mata kepala saya sendiri. Itu ada di sekolah ini.
Saya sampai heran itu, ini bisa sampai SMP bagaimana ceritanya? Sekarang untuk membaca aja dia sulit, bagaimana dia mau menyelesaikan soal? Itu kan hal yang ya memprihatinkanlah bagi kita. Nah, kita, dengan semakin adanya banyaknya bimbingan belajar di bimbel Aquila di sini saya juga, sempat lihat tadi seperti itu saya sangat bersyukur, saya sangat senang kan. Ya mungkin suatu saat saya pengen lihat secara langsung ketika berlangsungnya di sini seperti apa, seperti itu saya pengen sekali. Tapi yang jelas seneng banget sih Mas, seperti itu. Nah, dan dari tadi awal terbentuknya hingga dampaknya, terus juga harapan dan juga rencana ke depannya. Satu pertanyaan terakhir nih, Pak. Eee, apa sih mungkin ada unek-unek ataupun kritik dan juga saran dari Pak Aziz sendiri Ya, mengenai khususnya dunia pendidikan? oke, jadi saya itu yang jelas saya itu seperti saya sampaikan di tempat kami itu amunisinya itu anak muda sih, Bang, ya. Kenapa anak muda, Mas? Karena anak muda ini saya seneng karena apa, biasanya punya ide-ide kreatif, punya punya ide kreatif yang mereka ini perlu tempat untuk disalurkan. Nah, jadi saya itu, kepada teman-teman tutor yang masih muda itu selalu selalu membebaskan, "Kamu mau mengajar dengan cara yang seperti apa, tapi tentu saja ada rule-nya ya. Dengan pengembangan yang seperti apa, itu, saya persilahkan." Saya persilahkan. Nah, harapannya saya adalah ayo teman-teman muda, pendidikan ini menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama gitu. Teman-temanlah yang akan, eee, apa, memegang kendali 10, 20 tahun lagi. Kalau kita tidak serius dari, saat ini, kita tidak peduli dengan pendidikan saat ini, ya nanti imbasnya itu akan sangat tidak bagus untuk kita sih. Jadi pesan saya, keresahan saya, ayo teman-teman muda, kan sekarang banyak sekali lah teman-teman udah kreatif dan lain sebagainya. Kreatif itu, kalau saya bilang nggak ada obat sih kalau anak-anak muda yang kreatif sudah luar biasa sekali. Jadi itu dipertahankan, kemudian dilanjutkan terus dan lebih disebar lagi. Karena teman-teman muda yang kreatif, oh banyak, yang memprihatinkan juga nggak kalah banyak, itu ya. Jadi kalau nanti semuanya bisa kreatif, insyaallah kita ke depannya akan semakin baik, gitu sih, Mas. Jadi, untuk kalian nih pemirsa para generasi bangsa, kaum muda-mudi, ayo dong kita selalu semangat buat memajukan pendidikan khususnya di Indonesia ini. Kalian jangan mau kalah dengan generasinya Pak Aziz sih. Oke, Bapak, mungkin ada, pernyataan tambahan lagi mungkin Oke, atau ada? oke, terakhir ya, terakhir, bahwa ayo teman-teman, bahwa, ketika kita serius di masa muda, ya kita serius di masa muda itu akan sangat bermanfaat nanti, bahkan untuk diri kita, minimal untuk diri kita, bahkan untuk di lingkungan sekitar kita. Jadi, jangan patah semangat, jangan mudah, apa ya, hanya ikut-ikutan saja, Mas, biang-biung lah, basa Jawane biang-biung itu. Tidak punya sebuah pendirian, kreativitas terus dibangun karena, eee, masa depan kita itu membutuhkan kreativitas yang luar biasa. Dan tentu saja yang terakhir adalah tentang tanggung jawab, Mas. Sekreatif apapun teman-teman harus bertanggung jawab terhadap minimal terhadap dirinya sendiri. Terhadap dirinya sendiri itu harus bertanggung jawab. Jangan, "Ah, yang penting isoku ngene," biasa saja teman-teman kayak gitu. Ya tidak bisa, kita harus tetap bertanggung jawab atas kekreatifan kita, sehingga ya itu tadi, insyaallah masa depan baik masa depan kita ataupun, kalau bicara lebih besar ya bangsa ini, itu semakin bagus. Oh, seperti itu. Terima kasih banyak untuk Pak Aziz narasumber kita dari bimbingan belajar Rumah Belajar Sragen. Sangat banyak sekali poin-poin penting yang bisa kita petik dan juga kita menjadi tahu menambahkan wawasan kepada kita bahwa saya di Sragen ada bimbingan belajar yaitu Rumah Belajar Sragen yang sudah berdiri 16 tahun lamanya dan dengan harapan kita semuanya untuk selalu bisa berkembang menurut
dengan perkembangan zaman sendiri melalui teknologi-teknologi yang baru dan makin gencar. Terima kasih banyak untuk pemirsa yang sudah menonton kita. Dan untuk episode kali ini saya tutup bersama Pak Aziz di sini. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe dan juga nonton terus konten-konten berikutnya hanya di channel kita Rumah Belajar Akila, ngobrol santai, kritis, dan inspiratif.